warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Pendidikan Biologi Angkatan 2020 dari kelompok 7 Indralaya dengan saya Rania Tikasari dan kedua rekan saya. Saya Rika Amelia. Dan saya Alifa Samaratul Kolbi. Di sini, kami akan menampilkan sebuah video mengenai struktur protein. Selamat menyaksikan! Tujuan pembelajaran: mahasiswa menguasai fondasi saintifik pada materi struktur protein. Teori: protein adalah instrumen yang menginformasikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Perbedaan antar protein disebabkan oleh perbedaan urutan, variasi, dan jumlah antara 20 macam asam amino pembentuk protein. Untuk dapat menjalankan fungsinya, asam-asam amino ini terikat dengan cara tertentu untuk menstabilkan struktur protein. 4 tingkatan struktur 3 dimensi protein yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Di sini, kami menggunakan sampel yaitu struktur primer, struktur sekunder, alpha helix dan lembaran beta, struktur tersier, dan struktur kuartener. Prosedur proyek. Yang pertama, pelajari dan pahamilah materi mengenai struktur protein. Yang kedua, gambarlah struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener protein. Yang ketiga, rekamlah saat sedang menggambar dan rekamlah penjelasan. Dan yang keempat, edit rekaman tersebut semenarik mungkin. Proses menggambar struktur primer, sekunder yaitu alpha helix dan lembaran beta, tersier, dan kuartener. Struktur primer adalah urutan linear asam-asam amino membentuk protein. Antar asam amino berikatan kovalen melalui ikatan peptida dan dapat distabilkan oleh ikatan kovalen yang terjadi antar asam amino sistein. Bagian terpenting dalam struktur primer adalah ikatan amida yang menghubungkan satu asam amino dengan asam amino yang lain melalui ikatan peptida dan distabilkan oleh jembatan disulfida. Struktur sekunder. Struktur sekunder adalah struktur 3 dimensi dari rantai peptida di mana terjadi pelipatan dari bagian-bagian rantai polipeptida membentuk struktur tertentu yang beraturan. Struktur sekunder tidak lain adalah jembatan hidrogen antara atom H pada NH dari satu amida dengan atom O gugus karbonil CO dari amida lain. Struktur sekunder distabilkan oleh jembatan disulfida. Terdapat 2 macam struktur sekunder, yaitu alpha helix yang terbentuk dalam satu rantai peptida di mana rantai peptida memutar searah jarum jam atau ke arah kanan membentuk spiral. Dan yang kedua adalah lembaran beta. Struktur ini terbentuk apabila jembatan hidrogen dan jembatan disulfidanya terbentuk antara 2 rantai peptida. Struktur tersier. Struktur tersier pada protein merupakan struktur 3 dimensi yang disusun oleh beberapa ikatan seperti ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan disulfida, serta interaksi hidrofobik. Struktur kuartener. Struktur kuartener merupakan struktur yang kompleks yang tidak hanya terdiri dari satu rantai polipeptida tetapi mengandung beberapa rantai polipeptida. Ikatan yang menstabilkan struktur kuartener dapat berupa jembatan hidrogen, ikatan elektrostatik, dan interaksi hidrofobik. Di sini terdapat asam amino yang sudah tersusun dari glisin, treonin, alanin, hingga lisin. Nah, di sini ketika digambarkan perkiraan struktur alpha helix protein yang sudah kelompok kami gambarkan sendiri, di sini dapat dilihat bahwasanya ada ikatan-ikatan yang terbentuk, yaitu kita ketahui bahwasanya di sini ada glisin, di mana glisin di sini dapat kita lihat yang pertama yaitu ini adalah glisin. Nah, karena kita ketahui bahwasanya glisin di sini memiliki rantai samping H. Nah, dari glisin ini terdapat pula asam amino treonin. Asam amino treonin ini untuk menghubungkan dengan asam amino glisin kita memerlukan ikatan peptida, di mana adanya ikatan peptida ini yaitu antara karbon dengan atom nitrogen dari asam amino treonin. Di samping ada ikatan peptida, ada juga jembatan hidrogen yang menstabilkan struktur ini, yaitu dapat dilihat bahwasanya pada asam amino yang pertama tadi adalah glisin yang ini, yaitu
terdapat atom oksigen pada gugus karboksil pada asam amino glisin ini, dia mengikat atom hidrogen pada gugus NH pada asam amino yang kelima. Nah, asam amino yang kelima ini bisa kita lihat di sini, yaitu adalah sistein. Nah, dengan demikian dapat kita ketahui bahwasanya struktur alpha helix protein ini selain adanya ikatan peptida, ada juga jembatan hidrogen. Yang di sini kita ketahui juga jembatan hidrogen ini selain ada di asam amino menghubungkan dari gugus atau oksigen dari gugus karboksil asam amino yang pertama dengan asam amino yang kelima, ada juga pada asam amino yang kedua yaitu threonine dengan asam amino yang keenam yaitu arginin. Begitu seterusnya. Pada tingkatan struktur protein, keempat tingkatan struktur memiliki perbedaan masing-masing. Salah satu perbedaan adalah dari ikatan-ikatan penyusunnya. Pada struktur primer disusun oleh ikatan peptida, pada struktur sekunder disusun oleh ikatan hidrogen, pada struktur tersier disusun oleh ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan disulfida, serta interaksi hidrofobik. Sedangkan pada struktur kuartener memiliki struktur yang hampir sama pada struktur tersier, namun interaksi rantai asam amino terjadi secara non-kovalen. Kesimpulan, protein adalah instrumen yang menginformasikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi di dalam sel. Struktur protein terdiri dari 4 tingkatan struktur 3 dimensi protein, yaitu struktur primer, sekunder, tersier, dan kuartener.